Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah ini Dokter Lisda, Dokter Dodi ini semakin menarik tadi ya. Nah sebelum kita masuk lagi ke Dokter Dodi, jadi mau tanya dulu ke Dokter Lisda nih selaku tenaga kesehatan ya di Bengkulu khususnya. Nah itu kalau biasanya dokter ada pasien yang memang datang untuk konsultasi mengenai ini, biasanya itu pengalaman apa yang pernah terjadi dokter? Oke. Jadi izin sebelumnya nih dok, menyampaikan fakta yang ada di lapangannya dok. Sebenarnya ini cukup menyedihkan gitu ya. Karena kadang-kadang dok, itu si pasangannya, khususnya si ayahnya, calon ayahnya ini itu malah nggak mau ikut dok untuk konsul, ya kan dok. Jadi tuh yang dibilang tuh ya udah kamu aja dulu selesaikan gitu. Karena aku tuh pasti sehat gitu. Karena kan mungkin dalam mindset masyarakat juga ya udah sperma tuh pasti bisa membuahi seperti itu, nggak mungkin ada masalah di sperma. Jadi yang paling mungkin itu banyak permasalahan itu adalah wanita. Nah itu sebenarnya kan harusnya kita berdua gitu ya dok ya. Mungkin boleh dok diedukasikan lagi dok kepada masyarakat. Ya, jadi dalam penanganan infertilitas tadi angka sudah menyebutkan bahwasanya mempunyai porsi yang sama permasalahannya antara suami dan istri. Jadi memang kita selalu memberikan pemahaman kepada keluarga yang sedang menjalankan program kehamilan ataupun yang ingin berkonsultasi untuk pada saat hadir ke berkonsultasi diupayakan untuk kedua-duanya bisa hadir. Kenapa kedua-duanya bisa hadir? Informasi yang akan kita berikan lebih detail. Andaikan misalnya suami tidak datang, kemudian ternyata ada masalah yang pembicaraan itu lebih spesifik, penyampaiannya tentu tidak akan berbeda dengan dari istrinya di rumah gitu kira-kira. Nah, di samping itu laki-laki sendiri juga menjadi tonggak yang harus kita lakukan pemeriksaan antara suami dan istri. Ada keterlibatan sperma, sperma di dalam proses terjadinya kehamilan. Apakah sperma itu semuanya bagus? Belum ditentukan. Ada beberapa variabel yang akan kita tentukan. Apakah jumlah spermanya banyak atau tidak? Misalnya di atas 39 juta per satu kali berhubungan. Kemudian apakah pergerakan spermanya bagus atau tidak? Ada 32% nilai normal. Kemudian bentuk sperma yang normal apakah lebih dari 4%? Terkadang kita dalam praktek malahan menemukan yang disebut dengan azospermia. Jadi cairan spermanya ada, tetapi spermanya tidak ada di dalam cairan tersebut. Nah, ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih spesifik lagi dan menjadi salah satu masalah yang harus kita selesaikan. Harus kita lakukan tindakan apa nih? Apakah permasalahannya kalau dalam kedokteran itu pretestikuler namanya, apakah gangguan kromosom, polimorfisme misalnya, ataukah testikuler misalnya ada varikokel atau hidrokel, atau mungkin andesensus testis atau cryptorchizmus misalnya, atau post testikuler. Artinya dia sudah produksi tetapi salurannya yang buntu atau tidak muncul, sehingga yang keluar hanya cairan sperma tapi tidak mengandung sperma di dalamnya. Jadi melalui berbagai media ini kita mengedukasi sebenarnya kalau seandainya suatu pasangan tidak mendapatkan kehamilan seperti kriteria di atas, maka segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan berdasarkan level tertentu dengan membawa pasangannya. Kira-kira begitu. Nah, masih ada satu pertanyaan nih dok. Tadi kan terkait batasan kita menyebut ada masalah atau gangguan kesuburan itu ada 12 bulan. Tapi kadang-kadang tuntutan dari mertua misalnya, dari tetangga gitu ya, 3 bulan aja belum ngisi itu ditanya terus dok. Tiap bulan tuh baru nikah tuh ditanya, sudah ngisi belum, sudah positif belum gitu. Nah itu kira-kira memang harus 12 bulan atau ada terapi nggak dok kalau masih di bawah 12 bulan gitu? Nah, pengertian gangguan kesuburan memang disebutkan teoritis bahwasanya apabila 12 bulan belum mendapatkan kehamilan, ini sudah termasuk kriteria
infertilitas kira-kira begitu. Nah, ada satu kriteria lagi namanya subfertilitas. Subfertilitas seperti yang Dr. Lisda sampaikan, dia terjadi kesusahan dalam mendapatkan kehamilan, namun batas waktu tidak sampai dalam 1 tahun. Nah, pada kasus di mana seperti yang diceritakan tadi, kalau seandainya memang 3 bulan misalnya belum mendapatkan kehamilan, kalau kita ingin melakukan pemeriksaan itu tidak salah. Tidak salah. Artinya kita melalui tahapan-tahapan nih. Misalnya kita cek sperma dahulu atau USG dahulu gitu. Nah, terkadang memang desakan untuk mendapatkan segera kehamilan ini jadi beban psikologis juga, jadi stres kan. Sementara dalam fertilitas sendiri stres mempengaruhi itu. Mempengaruhi sekali untuk terjadinya kehamilan. Dimana kalau kita belajar kedokteran itu, stres akan meningkatkan endorfin gitu ya, akan menurunkan kadar CRH sehingga menyebabkan hormon reproduksinya yang dari otak juga terganggu, atau dia menyebabkan gangguan somatostatin gitu ya, sehingga menyebabkan penurunan kadar T3 T4 nih. Jadi kalau orang stres itu apapun masalahnya termasuk terhadap kemampuan punya anak juga berpengaruh jadinya. Jadi memang salah satu terapinya nanti itu gaya hidup mengurangi stres kayaknya, mengurangi stres. Begitu Dokter Lista. Kalau misalnya dia post SC nih dok, tadi kan ada yang infertilitas sekunder ya dok ya. Itu gimana sih batasannya dok? Misalnya anak pertama udah lahir nih sehat, lalu kemudian batasannya dia disebut ada mengalami gangguan kesuburan itu dalam jangka waktu seperti apa dok? Ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan seksio sesaria, memang setelah SC kita selalu menyarankan kepada pasangan untuk menunda terlebih dahulu kehamilan berikutnya sampai kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dalam posisi tidak hamil gitu kira-kira. Jadi kalau dihitung sampai ke persalinan berikutnya hampir 2,5 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, apabila pasangan ini setelah 2 tahun memang kita tunda untuk hamil kembali, kemudian dia juga tidak mendapatkan kehamilan nih, tanpa menggunakan kontrasepsi, maka ini kita kriteriakan kepada infertilitas sekunder. Maka kita harus melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu, kira-kira penyebabnya permasalahan di mana ini. Nanti kita akan juga memaparkan kriteria masalahnya di mana saja nih kira-kira yang terjadi begitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini semakin menarik sekali ya Dokter Lisda kita menyimaknya, karena ini juga tema yang relevan dan bisa saja terjadi oleh siapa saja ya dok ya. Nah, namun kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.